Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Alhamdulillah pada siang kali ini kita bisa kuliah online lagi walaupun via YouTube. Di sini saya dari kelompok 2 dan anggota saya Alfi Umami, Anissa Rizka Maulia, Fatimah Zahra, Hidayati, Maya Madinah, Mutmainnah, Siti Nur Hafizah, Sri Rabiatul Awaliyah, Wardah, Winda Zuraida, dan Zulaikha. Sebelumnya, terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah materi bahasa Arab MTS, Mu'alim Muhammad Iqbal MPDI. Pada presentasi kali ini, di sini kami akan membahas tentang SKKD dan KIKD materi bahasa Arab di Madrasah Sanawiyah kelas 7 semester 2. Oke, untuk menghemat waktu, silakan disimak ya teman-teman penjelasan berikut ini. Menjelaskan tentang SKKD yang ada di buku ajar kelas 7 semester 2 itu sama dengan SKKD yang ada di Permenak nomor 2 tahun 2008. Di sini yang pertama itu menyimak. Nah, di SKKD buku ajar kelas 7 semester 2 itu sama dengan SKKD yang ada di Permenak nomor 2 tahun 2008. Sama-sama menyimak itu adalah memahami informasi lisan melalui kegiatan mendengarkan dalam bentuk paparan atau dialog sederhana tentang lingkungan rumah, keluarga, dan alamat tempat tinggal. Dan itu sama SKKD yang ada di buku ajar kelas 7 semester 2 sama dengan SKKD yang ada di Permenak. Proses menyimaknya itu sama-sama memahami informasi dari kegiatan mendengarkan. Selanjutnya yang kedua berbicara. Standar kompetensi yang ada di buku ajar dengan standar kompetensi yang ada di Permenak itu sama, tidak ada perbedaan, yaitu mengungkapkan pikiran, perasaan, dan pengamalan secara lisan dalam bentuk paparan atau dialog sederhana tentang lingkungan rumah, keluarga, dan alamat tempat tinggal. Kemudian yang ketiga, membaca. Standar kompetensi yang ada di buku ajar dengan standar kompetensi yang ada di Permenak itu sama saja, yaitu memahami wacana tertulis dalam bentuk paparan atau dialog sederhana tentang lingkungan rumah, keluarga, dan alamat tempat tinggal. Selanjutnya yang keempat, yaitu menulis. Standar kompetensi yang ada di buku ajar kelas 7 semester 2 dan standar kompetensi yang ada di Permenak nomor 2 tahun 2008 itu sama, yaitu mengungkapkan pikiran, perasaan, pengalaman, dan informasi melalui kegiatan menulis tentang lingkungan rumah, keluarga, dan alamat tempat tinggal. Selanjutnya adalah kompetensi dasar yang ada di buku dan di Permenak nomor 2 tahun 2008. Yaitu yang pertama, standar kompetensi 1.1 mengidentifikasi bunyi huruf hijaiyah dan ujaran kata, frasa, atau kalimat tentang al-baitu, al-usratu, al-unwanu.
1.2 menemukan informasi dari wacana lisan sederhana tentang al-baitu, al-usratu, al-unwanu. 1.3 merespon gagasan yang terdapat pada wacana lisan atau dialog sederhana tentang al-baitu, al-usratu, al-unwanu. Untuk kompetensi dasar, yaitu 1.1 mengidentifikasi bunyi huruf hijaiyah dan ujaran, kata, frasa, atau kalimat tentang al-baitu, al-usratu, al-unwanu. 1.2 menemukan informasi dari wacana lisan sederhana tentang al-baitu, al-usratu, al-unwanu. 1.3 merespon gagasan yang terdapat pada wacana lisan atau dialog sederhana tentang al-baitu, al-usratu, al-unwanu. Pada poin selanjutnya, 2.1 melakukan dialog sederhana tentang al-baitu, al-usratu, al-unwanu. 2.2 menyampaikan informasi secara lisan dalam kalimat sederhana tentang al-baitu, al-usratu, al-unwanu. Poin selanjutnya, 3.1 melapalkan huruf hijaiyah, kata, frasa, kalimat, dan wacana tertulis dengan baik dan benar tentang al-baitu, al-usratu, al-unwanu. 3.2 mengidentifikasi kata, frasa, kalimat, dan wacana tertulis sederhana tentang al-baitu, al-usratu, al-unwanu. 3.3 menemukan makna, gagasan, atau pikiran dari wacana tertulis tentang al-baitu, al-usratu, al-unwanu. Poin selanjutnya yaitu 4.1 menulis kata, frasa, atau kalimat sederhana tentang al-baitu, al-usratu, al-unwanu. Poin 4.2 mengungkapkan informasi dan gagasan secara tertulis dalam kalimat sederhana tentang al-baitu, al-usratu, al-unwanu. Adapun KIKD yang ada di Permenak nomor 912 tahun 2013 sama dengan KIKD yang ada pada buku Bahasa Arab kelas 7 semester genap. Berikut adalah kompetensi inti yang ada di Permenak nomor 912 tahun 2013 dan di buku ajar kelas 7 semester 2. Ini kompetensi inti. Yang pertama, menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. Yang kedua, menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, seperti toleransi, gotong royong, dan sebagainya, santun, percaya diri dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. Baiklah, poin selanjutnya yaitu poin yang ketiga. Nah, pada poin ketiga ini, baik antara kompetensi inti yang ada di buku ajar kelas 7 semester 2 maupun kompetensi inti yang ada di Permenak nomor 912 tahun 2013, isinya itu sama saja, yaitu memahami pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata. Pada poin keempat pun juga sama antara kompetensi inti yang ada di buku ajar dengan kompetensi inti yang ada di Permenak, yaitu mengolah, menyaji, dan menalar dalam ranah konkret seperti menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat, dan ranah abstrak seperti menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang semua dalam sudut pandang atau teori. Pada poin kelima pun juga sama antara keduanya, yaitu tarkib. Baiklah, selanjutnya adalah kompetensi dasar yang ada di Permenak nomor 912 dan di buku ajar kelas 7 semester 2.
1.1 Mensyukuri kesempatan dapat mempelajari bahasa Arab sebagai bahasa pengantar komunikasi internasional dan bahasa pengantar khazanah keislaman yang diwujudkan dalam semangat belajar. 2.1 Menunjukkan perilaku jujur dan percaya diri dalam berkomunikasi dengan lingkungan sosial, baik itu sekitar rumah dan sekolah. 2.2 Menunjukkan perilaku motivasi internal atau intrinsik untuk pengembangan kemampuan berbahasa. 2.3 Menunjukkan sikap bertanggung jawab dalam mempraktikkan bahasa Arab sebagai bahasa komunikasi internasional dan pengantar dalam mengkaji khazanah keislaman. Poin selanjutnya adalah 3.1, yaitu mengidentifikasi bunyi kata, frasa, dan kalimat bahasa Arab yang berkaitan dengan al-unwanu, baiti, min yaumiyatil usrah, baik secara lisan maupun tertulis. Poin yang 3.2 yaitu melafalkan bunyi huruf, kata, frasa, dan kalimat bahasa Arab yang berkaitan dengan al-unwanu, baiti, min yaumiyatil usrah. Poin 3.3 yaitu menemukan makna atau gagasan dari ujaran kata, frasa, dan kalimat bahasa Arab yang berkaitan dengan al-unwanu, baiti, min yaumiyatil usrah. Selanjutnya yaitu poin 4.1 mendemonstrasikan ungkapan sederhana tentang topik al-unwanu, baiti, min yaumiyatil usrah dengan memperhatikan struktur teks dan unsur kebahasaan yang benar dan sesuai konteks. Selanjutnya yaitu 4.2 menunjukkan contoh ungkapan sederhana untuk menyatakan, menanyakan, dan merespon tentang al-unwanu, baiti, min yaumiyatil usrah dengan memperhatikan struktur teks dan unsur kebahasaan yang benar dan sesuai konteks. Selanjutnya yaitu poin 4.3 adalah menyampaikan berbagai informasi lisan sederhana tentang al-unwanu, baiti, min yaumiyatil usrah. Poin 4.4 yaitu mengungkapkan informasi secara tertulis tentang al-unwanu, baiti, min yaumiyatil usrah dalam berbagai struktur bahasa sederhana secara tepat. Poin 4.5 yaitu menyusun teks sederhana tentang taufik dengan al-unwanu, baiti, min yaumiyatil usrah, yaitu memperhatikan struktur teks dan unsur kebahasaan yang benar sesuai teks. Adapun al-arqamu 1-100 khabar muqaddam yaitu al-jihatu, inda maupun al-lam. Kemudian mubtada muakhar, an-na'tul mufrad, mubtada yaitu al-mufradu atau nahnu, kemudian khabarnya fi'il mudhari'. Kemudian selanjutnya yaitu poin 4.3 yaitu menyampaikan berbagai informasi lisan sederhana tentang al-unwanu, baiti, min yaumiyatil usrah. Poin 4.4 yaitu mengungkapkan informasi secara tertulis tentang al-unwanu, baiti, min yaumiyatil usrah, yaitu dalam berbagai struktur bahasa sederhana secara tepat. Poin 4.5 yaitu menyusun teks sederhana tentang taufik dengan al-unwanu, baiti, min yaumiyatil usrah, yaitu memperhatikan struktur teks dan unsur kebahasaan yang benar sesuai konteks. Adapun al-arqamu 1-100 khabar muqaddam yaitu al-jihatu, inda, al-lam. Kemudian mubtada muakhar, an-na'tul mufrad, mubtada, mufrad atau nahnu, kemudian khabar fi'il mudhari'.
sudah berakhir nih. Nah, berakhir pula presentasi dari kami hari ini. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyimak dengan baik. Dan bagi yang ingin bertanya, dipersilakan untuk bertanya baik di kolom komentar ataupun di grup WhatsApp ya. Saya selaku moderator mohon maaf jika penyampaian saya terdapat kesalahan. Sekali lagi terima kasih buat teman-teman yang udah menyimak materi kami pada hari ini. Demikian, saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.